Selamat datang saudara, dengan penuh sukacita kami menyambut Anda dalam ibadah online NDC Ministry. Sebelum ibadah dimulai, mari ikuti sejenak beberapa informasi seputar NDC melalui NDC News. Ibadah Raya Minggu 26 Juli dilakukan secara online, tersedia di YouTube channel NDC Ministry mulai Minggu pukul 7 pagi hingga Senin pukul 12 siang. Saudara juga dapat mendengarkan dalam versi audio melalui ndcministry.tv. Tetaplah Revive setiap hari. Revive tersedia di seluruh platform sosial media dan aplikasi NDC. NDC Youth Online Service setiap Sabtu pukul 16 dan NDC Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC Ministry. Dampingilah putra-putri Anda selama beribadah dan bukalah parenting guide yang tersedia di dalam aplikasi NDC. Pertemuan KOR dilakukan secara online dan bagi saudara yang belum mengikuti KOR, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Saudara dapat memberikan perpuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704-030-8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan cara scan kode QR yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, Link Aja, Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO. Ikuti 60 Minutes Live Prayer, Rabu 22 Juli, pukul 19 bersama Pastor Apollos Waldus, Prayer Pastor NDC, di YouTube channel NDC. Sampaikan permohonan doa Anda dan terima sentuhan hati dari Tuhan sebab kuasa-Nya tak terbatas pada jarak dan tempat. Nafiri Study Center membuka penerimaan murid baru 2020-2021 untuk jenjang PAUD, paket A, paket B, dan paket C. Kami mendidik setiap murid dengan cinta dengan sistem pembelajaran 80% online dan 20% tatap muka sesuai dengan protokol keamanan dan kesehatan. Guru berperan sebagai mentor, konselor, dan coach untuk membantu murid meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Nafiri Study Center mempersiapkan anak-anak menghadapi the new normal dan tantangannya. Segera daftarkan putra-putri Anda. Pendaftaran Diklat Doa telah dibuka. Informasi selengkapnya dapat dilihat di aplikasi NDC. Temukan produk olahan dan berbagai produk menarik lainnya, hasil kreasi dari jemaat NDC di dalam tokoberkat.id. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform sosial media NDC. Sekian NDC News hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan hati yang gembira dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. We're ready to worship you. We're ready to praise your name. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. Body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sing it out. The third at break of dawn, the Son of Heaven rose again.
the name of the Lord. Praise His name. Forevermore, we will sing your praise, oh Lord, oh Lord, our God. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Praise the name of Jesus. Praise your name, Jesus. We praise your name. Come on, worship Jesus. Yeah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. We worship you. We worship you. Oh God. Oh God. Jesus. Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. Oh Jesus. We worship you. We worship you. Hanya satu nama yang kami tinggikan. Hanya satu nama yang kami sembah. Nama Yesus Kristus Tuhan. Raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Yang bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hadirat-Mu dengan sukacita. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Ready to praise you, Lord. Mari masuk pintu gerbangnya Tuhan dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Come on. Woo. Sing it out. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, yes Lord. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Everybody say, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Engkau Allah yang baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara berada, sama-sama nyanyikan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu Tuhan. Namamu semesta bersuka bersama dengan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless
deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Snow shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Snow shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm from leaves the 99. And I couldn't earn, don't deserve it. I don't deserve it. You give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu dan sembah Dia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, mari nyatakan dengan iman saudara. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh
hidupku. Mari nyatakan dengan imanmu saudara. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari angkat hatimu dan percaya kepada Yesus, sebab kuasa-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya mari datang dengan iman, nyatakan imanmu dan katakan bersama-sama saudara. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya, oh, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Kami percaya, oh, kuasa-Mu tak pernah berubah. Engkau setiakan janji-Mu, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Kami tahu Tuhan Engkau sanggup menolong setiap kami. Sebab bagi-Mu tak ada yang mustahil.
Mari angkat hatimu. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara-saudara dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti ibadah online saat ini, saya percaya ketika kita sedang menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun di rumah saudara. Di tempat engkau memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menjamah saudara. Dan hari ini adalah hari di mana Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan kemuliaan-Nya atas setiap kita. Buka hatimu, yang mau angkat tangan bisa angkat tangan dan mulai menyembah Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Hari ini saudara-saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin menyapa beberapa keluarga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara langsung lewat Zoom. Dan kita bisa saksikan di sini saudara-saudara. Saya mungkin bisa mulai dari Pak Indra Cuaca, bisa ditampilkan mungkin. Ya. Wow, shalom. Shalom Pak Indra. Bersama siapa saja bisa diperkenalkan? Ya, saya bersama istri saya Sonia, Ya. bersama anak perempuan saya Jilsi Ya. dan Jila. Ya. Shalom semua, senang bisa ketemu walaupun lewat Zoom. Dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati seluruh keluarga. Puji Tuhan. Puji, selamat mengikuti ibadah. Saya lanjut kepada ini kayaknya core leader ini, Ali Hugh. Bisa ditampilkan Ali Hugh. Shalom Pak Ali. Shalom. Shalom Pak. Ya, kabar baik? Baik Pak, luar biasa Pak. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Bapak, mungkin Ibu dan anak-anak nggak bisa ikut ya. Tapi saya percaya Tuhan melawat Bapak dimanapun Bapak berada. Puji Amin, Tuhan. amin, Pak. Selamat mengikuti ibadah ya. Puji Tuhan. Saya mau menyapa selanjutnya Pak Rudi dan Grace. Ya, shalom Pak. Shalom, shalom. Shalom. Apa kabar? Ya, shalom Pak. God bless Pak. Makasih. Lama nggak ketemu di gereja. Tapi senang Iya, bisa Pak. ketemu. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga ya. Puji Tuhan. Makasih Pak. Ya, oke. Pak Karen Hope. Pak Karen Hope. Shalom. Shalom Pak. Senang bisa ketemu dengan Bapak Pak. walau lewat Zoom ya. Udah lama nggak ketemu. Iya Pak. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga ya. Terima kasih Pak. Maju terus, tetap kuat dalam Tuhan. Siap. Ya, puji Tuhan. Iya Pak. Lalu saya mau menyapa Pak Idris dan Ibu Mary. Ya, ini. Shalom Pak Idris. Shalom, shalom, bisa lambaikan tangan semua. Sekeluarga, shalom. Ya, Semuanya happy Pak. sorry. Semuanya sehat, semua happy Pak. Oh, semua sehat, semua happy, puji Tuhan ya. Tuhan memberkati istri dan kedua anaknya keren-keren nih. Ya, Tuhan berkati kedua anaknya. Maju terus, tetap semangat dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke, lalu saya lompat ke Pak Handi. Pak Handi. Shalom Pak. Ya, shalom, shalom. Pak Handi Shalom. ini Bapak core leader juga ya?
Ya Pak, dan core fasilitator juga Pak. Core leader, core fasilitator, Sunday service director juga. Iya Pak. Saya mau ngobrol sedikit nih, mau tanya nih. Gimana kondisi keluarga selama ini? Semua sehat? Puji Tuhan Pak, kondisi keluarga sehat semua Pak. Semua sehat. Bagaimana kerjaan bisnis? Dalam kondisi seperti ini? Dalam masa pemulihan Pak, luar biasa. Kami banyak ngerasain penyertaan Tuhan Pak. Puji Tuhan Pak. Gitu ya. Dalam kondisi seperti ini semua tetap bisnis berjalan dengan baik. Iya Pak. Ya, puji Tuhan. Oke, sebelum saya lanjutkan kepada yang lain, saya mau berdoa untuk Bapak sekeluarga, bisa angkat tangan mungkin dengan ibu dan anak-anak dan semua tadi yang disapa. Saya mau berdoa untuk keluarga Pak Handi dan semua keluarga tadi yang lain. Bapak, aku berdoa hadirat Tuhan turun dalam keluarga Pak Handi dan istrinya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Dan semua keluarga tadi Tuhan, yang telah hamba-Mu sapa tadi. Hadirat Tuhan turun dalam keluarga mereka dan memberkati setiap mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Percaya, terima dengan iman, mujizat dan berkat Tuhan. Dan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Ya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya mau menyapa lagi beberapa keluarga sebelum kita dengar firman Tuhan, saudara-saudara. Saya lanjut kepada keluarga Pak Amin dan Ibu Jenny. Bisakah ditampilkan? Nah, ini Pak Amin. Shalom Pak Amin, Ibu Jenny dan Shalom Pak. Wah, komplit ini Pak ya, 3 anaknya ya? Iya Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana kondisi semua baik? Luar biasa Pak. Puji Tuhan ya, dan hari ini siap mengikuti ibadah ya? Iya Pak. Siap ya, Tuhan memberkati Pak Amin, Ibu dan anak-anak semua diberkati Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kemudian lanjut kepada Pak Rio dan Ibu Carolina. Shalom Pak Rio dan Ibu Carolina. Shalom. Shalom. Apa kabar Pak? Lama nggak ketemu. Baik. Semua baik-baik ya. Ya, anak-anak juga semua sehat. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga ya. Amin. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kemudian Ibu Juyen dan Pak Johan. Shalom Bu. Shalom. Shalom. Pak Johan, Ibu. Apa kabar? Luar biasa Pak. Luar biasa, sering mancing masih ya? Ya, semua sehat Pak ya? Ya Pak. Oke, maju terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu sekeluarga ya. Tetap semangat dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian lanjut kepada siapa nih? William. Pak William. Nah, shalom Pak, Ibu. Shalom. Wah, ini papinya melayani, anaknya juga melayani. Anaknya seorang dokter juga nih, Wilson. Apa kabar semua Pak? Semua sehat? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Udah kangen ke gereja nggak nih? Sangat. Sangat kangen ya, tapi kita mesti sabar supaya semua kondisi sudah lebih baik ya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Wilson juga ya. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Kemudian Pak Rian dan Ibu Anita. Ya, apa kabar Pak Rian? Shalom, baik Pak ya. Wajahnya seger sekali nih ya. Nah, sama Ibu ya. Semua baik-baik Pak ya? Puji Tuhan Pak. Puji Tuhan, Tuhan baik dan dalam kondisi apapun. Percaya Tuhan baik. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dan tetap semangat dalam Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kasih, baik. Pak. Mungkin ini yang terakhir saudara-saudara, sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita menyapa Pak Willy. Pak Willy dan Ibu. Shalom Pak Willy.
Shalom senior pastor. Shalom Pak Willy, Ibu juga ya. Semua sehat Pak ya? Baik, semuanya sehat Pak. Semua sehat. Amin. Ya, boleh saya berdoa untuk Pak Willy dan Ibu dan Terima semua kasih, tadi Pak. dan semua tadi yang baru kita 6 keluarga tadi, mari kita angkat tangan kita. Bapak, kami berdoa untuk Pak Willy dan Ibu dan 6 keluarga tadi yang baru kami berbincang-bincang Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya berkat Tuhan dicurahkan. Pada masa-masa yang sulit ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Kami percaya di tengah kondisi seperti ini, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Anugerah Tuhan akan diberikan bagi setiap anak-anaknya yang berharap kepadanya. Terimalah urapan dan berkat Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semua tepuk tangan. Thank you untuk semua keluarga yang sudah berpartisipasi dan mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Tetap semangat dalam Tuhan. Puji Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini dan di setiap rumah jemaat. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Saudara-saudara, kita hidup di tengah dunia saat ini yang sedang berubah secara cepat dan sangat besar perubahannya. Kita semua tahu itu semua terjadi karena pandemi COVID-19 yang luar biasa. Kita melihat begitu besar perubahan yang sedang terjadi. Dalam bisnis, ada cara-cara bisnis yang berubah. Dalam kita belajar di sekolah, kita tahu juga semuanya sedang belajar dengan cara yang berbeda. Dalam kita bekerja juga, saudaraku, terjadi perubahan yang luar biasa. Dan yang lebih mengerikan, kita nggak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Ada banyak ketidakpastian. Bagaimana dengan bisnis kita di depan? Bagaimana dengan yang punya pabrik dengan ratusan bahkan ribuan karyawan, saudaraku. Dan sekarang pabriknya lagi mandek, saudaraku. Saudara, pada hari-hari yang seperti ini, saudaraku, di tengah situasi ketidakpastian yang sangat besar, saya ingin mengatakan kita membutuhkan yang namanya hikmat Tuhan. Setiap pagi ketika saya berdoa bersama keluarga, tidak lupa kami selalu berdoa, Tuhan berilah kepada kami hikmat. Karena untuk mengatasi hal ini gak cukup orang pandai, saudaraku. Tapi dibutuhkan yang namanya hikmat dari Tuhan. Mari kita lihat betapa dahsyatnya ketika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Saya ingin membacakan dari Amsal pasal 3. Ayat 21 sampai dengan yang ke-25. Perhatikan betapa dahsyatnya ketika seseorang menerima yang namanya hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Perhatikan, kalau kita punya hikmat dan kebijaksanaan, dikatakan itu menjadi kehidupan bagi jiwamu. Lalu dilanjutkan, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Kalau kita punya kebijaksanaan dan hikmat, maka jalan kita jadi aman, saudaraku. Kita tidak akan terantuk. Lalu dilanjutkan ayat 24. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Orang yang punya hikmat, yang bekerja dengan hikmat, berbisnis dengan hikmat, dikatakan dia tidurnya nyenyak. Dan dia gak akan terkejut, saudaraku. Karena semuanya diantisipasi dengan baik. Lalu ayat 25 perhatikan. Janganlah takut kepada kekejutan
yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Kalau kita punya hikmat, kita nggak perlu takut kepada peristiwa-peristiwa yang mengagetkan orang fasik, yang membinasakan banyak orang. Itu tidak akan membinasakan kita. Kenapa saudara-saudara? Karena kita punya hikmat. Pesan Tuhan jelas pada hari ini untuk kita semua jemaat. Kalau saudara mau melewati masa ini yang penuh dengan ketidakpastian dan menakutkan, perubahan yang luar biasa besar dengan penuh keberhasilan, kita perlu memiliki yang namanya hikmat. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa memiliki hikmat. Itu sebabnya judul firman Tuhan pada saat ini adalah Pursuing Wisdom atau mengejar hikmat. Hari ini saya akan menyampaikan ada 3 kata yang perlu kita ingat. Ada 3 kata yang perlu kita ingat untuk kita bisa mengejar hikmat dan mendapatkan hikmat. Kata yang pertama adalah fear, takut. Tentunya di sini bukan takut yang negatif, tetapi fear atau takut di sini adalah takut akan Tuhan. Kalau saudara mau mendapatkan hikmat untuk menghadapi ketidakpastian ini dengan penuh keberhasilan, maka saudara dan saya perlu punya yang namanya takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, mari kita baca. Saya akan bacakan untuk saudara. Dikatakan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dengan jelas firman Tuhan tadi berkata, langkah awal untuk saudara dan saya mendapatkan hikmat adalah kita harus memiliki yang namanya takut akan Tuhan. Saudara mungkin bertanya kepada saya, Pak, apa artinya takut akan Tuhan? Apa maksudnya takut akan Tuhan? Mungkin saudara berkata, oh takut akan Tuhan itu artinya waktu kita berdoa, saking takutnya sama Tuhan kita gemetar. Oh takut akan Tuhan itu artinya kalau kita pergi ke gereja beribadah, begitu takutnya kita pada hadirat Tuhan, maka kita gemetar waktu beribadah di gereja. Saudara, apakah itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Ternyata ketika kita membaca dalam Alkitab, firman Tuhan memberitahu kepada kita dengan sangat sederhana, apa itu takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 8 ayat 13a. Saya akan bacakan Amsal 8 ayat 13a. Firman Tuhan berkata begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Garis bawahi, takut akan Tuhan artinya apa? Membenci kejahatan. Nah, apa artinya membenci kejahatan? Banyak orang di gereja bilang, saya takut Tuhan, saya takut Tuhan. Tapi hidupnya gak ada bukti dia takut akan Tuhan. Banyak orang bilang takut akan Tuhan, tapi saudaraku kehidupannya gak takut akan Tuhan. Bisnisnya penuh dengan kejahatan. Berbisnis tapi nipu orang. Utang ya kadang-kadang kita perlu hutang dalam bisnis, tapi harus bayar. Banyak orang ke gereja kelihatannya takut akan Tuhan dan ngomongnya takut akan Tuhan. Utang gak bayar. Bisnisnya nipu. Janji gak pernah ditepati. Nah ini saya katakan kepada saudara tidak seperti itu. Orang yang takut akan Tuhan itu nyata. Cara bisnisnya benar. Karena menjauhi kejahatan tadi dikatakan. Cara berkeluarganya benar. Karena menjauhi kejahatan. Cara dia bergaul dengan siapapun benar. Seturut firman Tuhan karena menjauhi kejahatan. Itu artinya kita takut akan Tuhan. Ini penting. Karena pada saat seseorang takut akan Tuhan. Dan hidup dalam kebenaran, maka pikirannya akan jernih. Orang makin banyak dosa, pikirannya keruh saudara. Orang kalau tipu sana, tipu sini, hidupnya gak karu-karuan, serong kanan, serong kiri. Gak ada ide di otaknya. Tapi pada waktu kita takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, pikiran kita jernih. Penuh ide, penuh hikmat Tuhan. Ini yang menjadikan kita berbeda dengan orang dunia. Karena hidup saudara penuh dengan hikmat dari Tuhan. Dan takut akan Tuhan
juga akan menimbulkan perasaan bergantung pada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bukan saja menjauhi kejahatan, tapi dia punya hati bergantung kepada Tuhan. Sehingga orang seperti ini akan melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Apapun yang dia putuskan, apapun yang dia lakukan, dia pasti melibatkan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 3 ayat 6-7, saya akan bacakan Amsal 3 ayat 6-7, dikatakan begini, akuilah dia dalam segala lakumu. Dengan kalimat lain, libatkan dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hari ini saya mendorong setiap saudara pada masa seperti ini. Jangan karena susah bisnis jadi nggak benar. Berbisnislah dengan benar. Bekerjalah dengan benar. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu permulaan hikmat. Saudara akan jadi orang yang berhikmat, penuh ide, penuh kreativitas. Karena Tuhan memenuhi saudara dengan hikmat dari sorga. Ini yang pertama. Kata yang kedua adalah hunger, lapar. Tentunya lapar di sini bukan lapar makanan, saudaraku. Tapi yang saya maksud sini adalah lapar akan hikmat. Dan hikmat itu ada di dalam firman. Dengan kata lain, lapar akan hikmat, lapar akan firman Tuhan. Perhatikan Amsal pasal 2 ayat 1-5. Amsal 2 ayat 1-5 berkata begini, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara-saudara, apakah kita semua yang hadir dalam ibadah online ini adalah orang yang lapar akan hikmat, lapar akan firman Tuhan? Bagaimana sikap kita waktu mendengar firman? Saya mendengar banyak orang ikut ibadah online sambil makan, saudara. Dengar khotbah tapi sepintas. Ya, kadang-kadang sambil ngobrol-ngobrol. Saya ingin ketika jemaat mengikuti ibadah online, perhatikan dengan baik waktu firman Tuhan disampaikan. Lapar akan firman. Karena di dalam firman itulah hikmat Tuhan. Sikap kita ketika mendengar firman Tuhan sangat menentukan apakah saudara akan menerima hikmat. Kalau saudara menerima firman, didikan Tuhan, firman Tuhan dengan hati yang lapar, dengan sungguh-sungguh, saya percaya hikmat Tuhan akan datang. Hikmat itu datang dari kerelaan dan kerendahan hati untuk mau diajar, saudara. Bukan sekedar dengar firman seperti angin lalu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tetapi setiap firman yang saudara dengar, betul-betul seperti orang lapar. Aku terima firman-Mu. Aku terima hikmat dari sorga. Di dalam Mazmur 119 ayat 97-98, perhatikan. Mazmur 119 ayat 97-98. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perhatikan. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Memang saingan banyak. Orang-orang bisnis di jalur yang sama, jenis yang sama banyak. Tapi Alkitab bilang, perintah Tuhan, firman Tuhan kalau kita dengar dengan lapar, dengan sungguh-sungguh, kita lebih bijaksana dari siapapun orang-orang pesaing kita. Itu sebabnya saya selalu tekankan, firman Tuhan itu gak bisa diganti dengan buku apapun, saudara. Gak bisa diganti dengan, oh buku itu penulis buku yang bagus.
motivator yang hebat. Nggak ada salahnya baca buku yang lain. Tapi dengar saya baik-baik, hikmat tidak ada di buku yang lain. Hikmat ada di dalam buku di atas segala buku, yaitu Alkitab firman Tuhan. Tidak tergantikan oleh apapun. Mungkin saudara mendengar poin yang kedua ini berkata, saya sudah tahu. Saya pun saudara waktu menyampaikannya berpikir, Tuhan ini kan udah biasa baca Alkitab. Tapi tidak ada jalan lain untuk engkau mendapatkan hikmat dari sorga. Kecuali engkau membaca berulang-ulang. Membaca firman. Ada kehausan, kelaparan akan firman. Itu yang menjadikan saudara berhikmat. Jadi kalau saudara mau mendapatkan hikmat. Mengejar hikmat. Yang kedua, hunger, lapar. Lapar akan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya bagikan untuk saudara. Kalau saudara mau mengejar hikmat, maka kata yang ketiga adalah increase, meningkat. Meningkat dalam hal apa? Tentunya bukan meningkat dalam hal berat badan, saudaraku. Karena saat ini banyak orang berat badannya naik, saudaraku. Karena banyak di rumah mungkin, banyak makanan dimasak, orang pada latihan memasak. Jadi makan dan makan. Tapi bukan berat badan yang increase. Tapi yang meningkat di sini adalah pengetahuan. Kita harus meningkat di dalam pengetahuan. Di dalam Amsal pasal 1 ayat yang kelima. Amsal pasal 1 ayat kelima saya bacakan. Baiklah orang bijak mendengar dan garis bawahi dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Orang yang bijak, orang yang berhikmat akan selalu mau belajar, menambah ilmu. Mau mendengar, mau meningkatkan pengetahuannya, increase dalam pengetahuannya. Dan sekarang ini masa yang sangat bagus karena apa saudaraku? Sekarang banyak pelajaran-pelajaran bagus itu online. Kalau saudara rajin aja mau masuk ke YouTube, itu banyak video-video yang luar biasa, bidang apapun ada. Asal kita mau betul-betul belajar, meningkatkan pengetahuan. Nah sekarang sudah bertanya, apa hubungannya antara hikmat dan pengetahuan? Nah di sini saya membuat definisi. Menurut POSB Commentary, hikmat adalah kemampuan dan akal sehat untuk membedakan. Membedakan benar salah, penting gak penting, ya, membedakan, mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan yang didapat. Jadi hikmat itulah yang menerapkan, mengintegrasikan pengetahuan yang kita dapat. Nah kalau ilmu pengetahuan, jelas itu kita semua udah tahu, ilmu pengetahuan adalah akumulasi dan pemahaman informasi. Waktu saudara belajar buka YouTube atau baca buku-buku pengetahuan, itu adalah informasi, itu pengetahuan. Tapi orang pintar banyak yang gagal. Yang saya sebut pandai untuk dirinya sendiri. Banyak orang pintar tapi dia nggak bisa menerapkannya, apa kaitannya dengan hidup sehari-hari. Dan akhirnya pengetahuan itu nggak berdampak banyak. Jadi kira-kira kalau saya bisa simpulkan, pengetahuan adalah what you know. Saya ulang lagi, pengetahuan adalah what you know. Sedangkan hikmat adalah how to use what you know. Jadi hikmat itu adalah bagaimana kita mempergunakan apa yang kita tahu. Jika kita memiliki pengetahuan yang banyak, kita punya banyak pengetahuan misalnya saudara. Ya. Tapi kalau kita tidak mampu melihat kaitannya dengan hidup sehari-hari dan tidak mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pengetahuan kita sebenarnya tidak akan banyak berguna. Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang punya hikmat, wah senang berdoa, senang pokoknya intim dengan Tuhan, takut akan Tuhan, penuh hikmat. Tapi kalau orang ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup luas, maka akan terbatas.
Karena hikmatlah yang menerapkan pengetahuan. Tapi kalau pengetahuannya nggak ada, nggak banyak gunanya hikmat itu. Saya kasih contoh saudaraku. Kita mengenal dua rasul yang hebat. Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Dua-duanya diurapi Tuhan. Dua-duanya berhikmat. Tapi kalau kita tanya mana yang pengaruhnya luar biasa antara Paulus dan Petrus, maka kita dengan mantap menjawab Paulus pengaruhnya jauh lebih hebat dibanding Petrus. Apa yang membedakan? Dua-duanya berhikmat, dua-duanya diurapi Roh Kudus. Ternyata yang membuat perbedaan besar adalah Paulus jauh lebih berpengetahuan. Dia punya pengetahuan yang lebih luas, lebih hebat dibandingkan Petrus. Sederhana Petrus. Nah, Petrus dipakai Tuhan. Tapi berbeda dengan Paulus. Karena Paulus punya hikmat dan punya pengetahuan. Maka saudara kita tahu bahwa Paulus menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya berharap saudara juga belajar. Minggu yang lalu Pastor Dennis juga mengajar dan mendorong kita untuk belajar hal-hal baru. Sekali lagi saya dorong lewat kesempatan ini, jangan malas. Ayo kita belajar hal-hal yang baru. Dan lewat pengetahuan plus ada hikmat Tuhan, saudara akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Saya tutup firman Tuhan saat ini dengan ayat dari Amsal pasal 3, ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Ya, mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian, ada hikmat, ada kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi hari ini saudara-saudara, kita melihat bahwa hikmat ditambah dengan pengetahuan akan punya hasil yang luar biasa. Jadi 3 hal jangan lupa. Yang pertama, apa tadi saudara? Yang pertama apa? Fear. Yang pertama adalah fear, takut akan Tuhan. Yang kedua apa? Hunger, lapar akan firman Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir, increase. Kita harus meningkat dalam hal apa? Pengetahuan, ilmu pengetahuan, mau belajar. Saya percaya kita mendapatkan hikmat. Hari ini saya mau berdoa secara khusus untuk setiap saudara yang mengikuti ibadah online. Saya percaya kuasa Roh Kudus hadir di tempat engkau sedang mengikuti ibadah. Bolehkah saya mengajak saudara semua dimanapun engkau berada? Mari kita berdiri sama-sama. Kita katakan pujian tadi. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Dan kuasa Roh Kudus akan menjamah setiap saudara. Kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan dicurahkan atas setiap kita. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Angkat tanganmu dan terimalah hikmat dari Tuhan. Semua berdoa, Tuhan aku berdoa. Biar setiap jemaat yang mengikuti ibadah online ini menerima hikmat dari Tuhan. Dan kami percaya hikmat datang karena kami takut akan Tuhan. Kami lapar akan firman Tuhan, sumber hikmat. Dan kami mau meningkat, belajar, meningkatkan pengetahuan. Saya berdoa Tuhan, curahkanlah hikmat-Mu atas setiap jemaat. Supaya melewati masa-masa yang sulit ini mereka berhasil dan sukses. Mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Aku berdoa Tuhan berkati setiap jemaat dalam pekerjaannya, bisnisnya, rumah tangganya, semua diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya Bapa kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia dari COVID-19 ini. Tuhan mengurapi pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, dan semua timnya Tuhan. Dan semua pemimpin dari atas sampai yang paling bawah, semuanya diurapi oleh Tuhan. Dengan hikmat dari sorga. Terima kasih Bapak. Dan sekarang saatnya bersama-sama kami membuka hati untuk menerima
anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti